Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Danu Aris Setianto SSYMH selaku dosen pengampu mata kuliah Fikih Siasah beserta teman-teman dari kelas 3G HES yang berbahagia. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena atas segala limpahan nikmat dan karunia-Nya sehingga kita semua dapat mengikuti mata kuliah Fikih Siasah ini. Izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Bismillah Nur Arifalah dengan NIM 212111262 dari kelas HES 3G. Saya di sini ingin menyampaikan materi tentang ahal, alhal, wa akot. Materi yang pertama, saya akan menjelaskan tentang pengertian ahal, alhaq, wal akot. Nah, secara kebahasaan atau terminologis itu artinya dalam bahasa Indonesia artinya adalah orang-orang yang melepas dan mengikat. Dalam literatur fikih, ahal, alhal, wa akot adalah orang-orang yang memenuhi syarat untuk mengikat dan membubarkan, yaitu membuat keputusan-keputusan dan bisa juga dikatakan majelis syuro, bagaimana terdapat dalam ensiklopedia Islam. Dan secara etimologis, menurut Abdi Al-Hamid Ansyori, bahwa ahal, alhal, wa akot ialah orang-orang yang berwenang untuk merumuskan serta memutuskan suatu kebijakan dalam pemerintahan yang didasarkan pada prinsip musyawarah. Selanjutnya yaitu dasar hukum ahal, alhal, wal akot. Secara eksplisit, dalil tentang ahal, alhal, wa akot itu tidak terdapat dalam Al-Quran dan hadis, namun sebutan tersebut hanya ada dalam turas. Fikih di bidang politik keagamaan dan pengambilan hukum substansial dari dasar-dasar yang menyeluruh, maka dasar tersebut dikiaskan dengan istilah uli al-amri seperti dalam firman Allah surat An-Nisa ayat 59 yang artinya, hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul-Nya dan ulil amri di antara kamu. Kemudian jika kamu beralihan dalam pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah ia kepada Allah atau Quran dan Rasul sunnahnya. Jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian, yang demikian itu lebih utama bagimu dan lebih baik akibatnya. Selanjutnya yaitu mekanisme dan syarat tentang pengangkatan ahal, wa akot. Nah, itu yang pertama mekanisme pengangkatan ahal, wa akot secara jelas tidak disebutkan dalam Al-Quran dan hadis, tetapi Nabi Muhammad pernah mencontohkan pemiliknya yang demokratis. Nah, yang kedua itu syarat. Ibnu Khaldun hanya memberikan 4 syarat, yaitu yang pertama memiliki ilmu pengetahuan, yang kedua adil, yang ketiga mampu melaksanakan tugas termasuk kearifan, yang keempat sehat jasmani dalam arti panca inderanya dan anggota badan lainnya. Terdapat fungsi dalam ahal, wa akot sebagai berikut. Yang pertama, terdapat pedoman-pedoman yang jelas dari Allah Subhanahu wa taala dan Rasulullah. Meskipun legislatif tidak dapat mengubah atau menggantinya, maka hanya legislatiflah yang akan kompeten untuk menegakkannya dalam susunan dan bentuk pasal demi pasal, menggunakan definisi-definisi yang relevan serta rincian-rincian untuk menggunakannya. Yang kedua, pedoman Al-Quran dan Al-Sunnah mempunyai kemungkinan interpretasi lebih dari satu, maka legislatiflah yang berhak memutuskannya. Penafsiran mana yang harus ditetapkan dalam kitab Undang-Undang Dasar. Nah, yang ketiga, tidak ada isyarat yang jelas dalam Al-Quran dan Al-Sunnah. Fungsinya lembaga legislatif ini adalah untuk menegakkan hukum-hukum yang berkaitan dengan masalah yang sama, tentunya dengan seluruh menjaga jiwa hukum Islam. Yang terakhir yaitu tugas dan wewenang dalam ahal, wa akot. Tugasnya itu yang pertama, tugas untuk mengangkat dan memilih khalifah. Yang kedua adalah tugas untuk memecat dan memberhentikan khalifah.
Yang ketiga itu tugas untuk membuat undang-undang. Nah, dalam literatur yang berbeda disebutkan bahwa wewenang itu diantaranya yang pertama, memegang kekuasaan tertinggi yang mempunyai wewenang untuk memilih dan membaitkan imam. Yang kedua, mengarahkan kehidupan masyarakat kepada yang maslahat. Yang ketiga, membuat undang-undang yang mengikat kepada seluruh di dalam hal-hal yang tidak diatur secara tegas oleh Al-Quran dan hadis. Yang keempat, tempat konsultasi imam di dalam menentukan kebijakannya. Yang kelima, mengawasi jalannya pemerintahan. Sekian materi yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya saya minta maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.